Podcasia, podcastnya Vokasia. Halo Sobat Vokasia, selamat datang di Podcasia, podcastnya Vokasia. Di sini kita balik lagi nih di Vokasia. Kenalin, nama aku Alin. Jadi di sini aku dan kita semua udah balik lagi nih di episode Vokasia. Nah, di sini aku nggak sendiri nih teman-teman Vokasia. Ada salah satu narasumber kita yang pastinya kita bakal bahas satu topik yang pasti seru banget nih. Tentang apa nanti kita bakal bahas. Aku mau sambut dulu. Ini Zian, hai. Ya, halo. Kenalin dulu dong boleh, Zian ini dari mana asalnya, kuliahnya dari mana, boleh banget. Oke, teman-teman semua, halo Sobat Vokasia. Kenalin ya, nama aku Zian. Aku dari kampusnya di Universitas Teknologi Digital Indonesia, ada di Jogja. Terus aku sekarang masih semester 6 sih. Oke, salam kenal Zian. Oke, Nah, salam kenal. balik nih ke topik kita nih Zian nih. Oke, jadi di sini mungkin sobat-sobat Vokasia ini pengen tahu nih, atau mungkin ada satu topik yang menarik banget buat dibahas dan based on experience-nya Zian juga. Jadi judul kita pada saat ini gitu, kita mau bahas tentang gimana sih cara jadi asdos gitu, asisten dosen. Nah, ini perlu banget nih mungkin dari sobat Vokasia yang mau tahu gitu, kira-kira gimana. Nah, tapi sebelum tahu atau join gitu ya jadi asisten dosen, kita harus tahu dulu nih, kita bisa ulik dari Zian kayak gitu. Nah, mungkin Zian kan tadi udah kuliah, sekarang semester 6 ya Zian? Iya, semester 6. Nah, kira-kira di kuliah itu Zian tuh dari awal kuliah masuk sampai sekarang gitu ya di semester 6, itu gimana Zian itu jadi mahasiswa? Kayak mungkin kupu-kupu kah atau kura-kura, boleh banget diceritain nih. Kalau dibilang kupu-kupu sih nggak terlalu ya, tapi kalau mau disebut kura-kura kan nggak, karena aku emang dulu tuh nggak pernah join organisasi ya, karena memang no lab, ya kan, no life. Terus juga aku kan masuk ke kampus itu nggak kenal siapa-siapa kan, cuman kenal beberapa cutting yang dari asal gua Jawa Timur. Nah, pada waktu itu kan aku angkatan 20, jadi kuliah kan daring gitu. Betul, kan. Angkatan corona ya. Angkatan corona. Pandemi. Dan pada saat itu memang cutting-cutting yang tak kenal kan mereka pulang ke Ponorogo, sedangkan aku stay di Jogja. Oke, itu ngekos di Jogja. Ngekos. Nah, terus akhirnya ya udah, karena semester 1 masih aman lah, kayak kuliah biasa, ya kan, Zoom tiap hari, ya kan. Terus habis itu semester 2 kok pengen banget nih, pengen nambah pengalaman selama aku kuliah mumpung masih baru kan. Ya udah, aku join asdos aja gitu. Waduh, itu berarti mulai jadi asdos itu semester berapa tuh Zia? Semester 2. Semester 2? Iya. Wah, menarik banget nih. Semester 2 tuh kalau aku malah masih yang namanya organisasi tuh kalau aku. Jadi kalau aku itu organisasi, ikut KSM atau kayak ikut organisasi lainnya di kampus. Kayak Hima UKM gitu, LTM. Nah, kayak gitu. Tapi Zia jadi asdos guys, keren nih. Nah, kalau ditanya jadi asdos, nah kita harus nanya dulu nih. Kira-kira kapan atau caranya join jadi asdos tuh kayak gimana Zia? Oke, jadi gini. Kalau yang dari aku kemarin kan semester 2 nih. Harusnya kan yang tak asdosin di bawahku. Dan pasti pada saat itu kan nggak ada maba, karena kan semester genap. Nah, aku tuh mencoba memberanikan diri karena kuliah daring ya. Jadi join aja ke asdos yang semester 6. Oke. Itu berarti pas semester 2 Zian, tapi jadi asdos di semester 6? Iya, ngasdosin anak semester 6, mahasiswa semester 6. Jadi pada saat itu memang yang aku asdosin mata kuliah praktikum. Mata kuliah lab yang itu namanya teknologi cloud. Nah, pada waktu itu dosenku itu kan aku udah punya sertifikasi nih, sertifikat tentang cloud. Nah, terus akhirnya aku coba lah apply ke lab gitu, ke laboratorium. Aku bilang aku pengen ngasdosin ini dengan kompetensi saya seperti ini. Terus awalnya ditanya, "Loh Mas, kamu kan belum pernah ngambil mata kuliah ini," makanya. Gitu. Terus akhirnya aku dengan tunjangan sertifikat tadi. Gitu. Terus akhirnya dari kepala lab, "Oh ya udah, nggak apa-apa. Toh ini juga daring, yang penting aktif." Nah, terus akhirnya ketemu dengan dosen, ditanya, ya ada tesnya. Ada tesnya juga. Terus dikasih tes, "Coba deh kamu kerjain ini." Akhirnya bisa, terus ya udah dapat bisa gitu. Keren banget ya. Jadi apa ya, boleh banget ditiru nih teman-teman nih. Tapi itu seru banget sih Zian jadi semester 2 tapi ngasdosin di semester 6 gitu. Keren sih, keren. Tapi kan itu tadi Zian udah ngasih tahu ya pengalaman tentang jadi asdosnya gimana. Tapi kira-kira ada nggak sih jadi asdos itu selain tes atau ada wawancara kah, atau mungkin kayak ada apa ya, kayak syarat-syarat khusus gitu? Oke, kalau yang di kampus aku nih, karena yang semester 2 kemarin aku ngasdosin anak semester 6, itu cuman tes dari dosen. Ya, terus waktu aku semester 3 aku join lagi jadi asdos, tapi ngasdosin anak semester 1. Oh, kebalikan tuh berarti ya. Jadi ke bawah. Nah, itu harus nunjukin transkrip.
nilai, mark sheet. ya, Oke. transkrip nilai. Terus habis itu waktu aku semester 4 ngasdosin anak semester 2, tapi beda prodi yang aku asdosin. Oh, beda prodi. Iya, jadi yang aku asdosin anak IF, informatika. Karena aku sistem informasi. Oh, iya. Tapi mata kuliah yang aku asdosin pernah aku ambil gitu. Oh, sebelumnya pernah berarti? Pernah, walaupun ya materinya beda-beda dikit lah gitu. Terus pada akhirnya waktu di semester 5 itu aku memberanikan diri gitu kan. Nyoba ngasdosin 7 mata kuliah dengan prodi yang berbeda-beda. Wah. Soalnya gini, kenapa aku ngambil 7 matkul? Karena di semester 5 itu aku tuh jam kuliahnya tuh jauh jaraknya. Jam 8 pagi kuliah nih, sampai jam 10. Ntar baru ada lagi jam 3. Oh, itu masih ada waktu luang. Masih ada waktu luang banget. Ya. Jadi kayak jam 10 sampai jam 3 nih mau ku isi apa? Okay. Sedangkan kalau aku nih tipikal mahasiswa, kalau udah balik ke kos, udah nggak mau keluar lagi. Mager ya? Mager. Jadi kayak, Nah, terus daripada aku nongki kan di kantin kampus, ya ngabisin duit kan, otomatis. Udahlah, nyoba daftar asdos. Yang aku daftarin tuh di prodiku. Terus prodi SIA, Sistem Informasi Akuntansi. Itu terus ya tesnya kalau yang akuntansi pastinya dengan tes akuntansi. Dikasih tesnya sama dosennya. Coba deh kamu kerjain akuntansi ini gitu. Terus juga sempat join ke kelas karyawan. Jadi itu hari Selasa sih, ingat banget. Hari Selasa tuh udah jadwal ngasdos dari jam 8 sampai jam 5 sore, kelas karyawan jam 6 habis maghrib sampai jam 8 malam. Wow. Itu hari Selasa gitu. Nah, itu tesnya memang kalau yang kelas karyawan itu tes komunikasi. Karena kan tahu kan kelas karyawan orangnya adalah orang-orang yang di atas kita. Ya, betul. Ilmunya, terus juga. Dan juga usia kan. Jadi beda. kita komunikasi gimana sih caranya. Itu sih kalau tes yang lain-lain enggak sih. Tergantung dari kitanya. Kalau kita ngambil yang di atas kita, tesnya mungkin dari dosen. Tapi kalau yang di bawah kita ya transkrip kayak gitu. Oke, sip. Jadi beda kampus, beda kebijakan juga gitu ya? Pastinya gitu. Oke, keren banget ya. Kayak aktif banget berarti nih Zian nih. Udah jadi asdos dari semester 2 nih. Boleh banget nih Vokasia. Teman-teman Vokasia tuh dicontoh gitu. Nah, tadi kan udah Zian tuh udah ceritain tentang kayak aktif juga tuh ya, berarti dari malam ke karyawan dan sebagainya, terus diisi waktu luangnya tuh karena Zian nggak ikut organisasi kan ya, jadi waktunya tuh full time-nya itu jadi asdos, keren banget. Nah, tapi bicara soal kayak kesibukan dan lain sebagainya jadi asdos gitu ya, karena waktunya banyak jadi asdos gitu ya, membantu dosen, itu ada nggak sih pengalaman yang buat Zian sendiri tuh asdos gitu, itu terganggu gitu nggak sih? Oh, kalau pengalaman yang terganggu sih ada ya beberapa, mungkin terganggunya tuh lebih kerasa insecure sebenarnya. Oh, contohnya gimana tuh? Jadi gini, kalau waktu aku ngasdosin kelas karyawan tuh, itu pada waktu itu mahasiswanya cuma 5 orang. Oke. 4 cowok, 1 cewek, dan mereka adalah profesional di bidang IT. Jadi kayak ada rasa insecure. Insecure. Okay. Jadi ketika aku datang, padahal itu semester 1 mereka. Aku coba kasih materi pada saat itu algoritma pemrograman. Aku kasih kan seperti ini pakai Java, dan mereka langsung ngomong, "Mas, ini pakai Visual Studio Code boleh nggak?" Itu aku langsung, "Hah? Padahal di modul kampus kan nggak pakai itu." Tapi ya udahlah, sebebas kalian gitu. Terus malamnya mereka ngajak ngobrol kan, kayak, "Mas, boleh nggak sih kita explore pakai ini, yang mana?" Aku tuh, "Hah? Aku tuh baru nyampe situ," gitu loh. Dan dia udah duluan. Insecure gitu. Terus akhirnya juga pada malam itu aku coba untuk belajar lebih dalam lagi gitu. Kayak ngulik-ngulik buku, terus YouTube dan sebagainya lah. Platform kita belajar gitu. Terus kalau mungkin disindirin temen, ya banyak sih beberapa. Kayak, ngapain sih gitu. Mending kayak habis kuliah istirahat ke kosan temen atau nongkrong gitu. Nah, sedangkan aku sendiri kayak, ngapain sih nongkrong gitu loh, kayak males banget nongkrong 15 menit tuh udah capek gitu loh. Emang persepsi atau pendapat orang pasti ada aja kayak gitu kan. Gitu. Ya ada yang bilang kamu tuh kayak budak korporat, budak kampus ya. Tapi aku sendiri sih ya udahlah, orang aku namanya nyari pengalaman kan. Betul. Oke, keren banget ya Sobat Vokasia. Emang apa ya, pasti dari pengalaman Zian tuh kita bisa tahu juga nih kalau Zian kan di kelas karyawan nih, jadi Zian otomatis bisa learning by doing juga tuh ya, jadi belajar juga gitu, terus explore juga. Oke, next lagi, tadi kan udah ada kayak yang terganggu apa, dan insecure itu pasti, tapi mungkin kesininya Zian bisa mengatasi rasa insecure itu. Iya pasti harus, soalnya kalau kita insecure terus kita akan turun, nggak akan naik. Sedangkan kita tujuan kuliah itu adalah mencari ilmu dengan menaikkan skill gitu. Betul. Catat ya teman-teman Vokasia. Oke, next mungkin kayak pengalaman lagi sih, kayak suka duka yang jadi asdos selain rasa insecure itu, sama kayak ada tekanan kayak di luar teman-teman gitu, atau di luar persepsi itu apa? Kalau Ziannya capek atau mungkin gimana gitu, atau manage waktunya kayak gimana tuh?
Oke, kalau aku sih gini. Kalau sukanya itu kayak misalnya kita kemarin tuh ada beberapa dosenku kayak ngajak proyekan bareng. Jadi dia kayak, ayo mas, kamu bisa bikin ini nggak? Dia ngasih klien gitu, aku suruh bikin websitenya gitu. Terus ada juga dosen yang lagi pengabdian, itu dia, ayo mas bantuin saya pengabdian gitu. Ntar saya kasih nama masnya di proposal, kan suatu kebanggaan juga kan di situ. Privilege juga nggak sih? Privilege. Nah terus selain itu sukanya juga tuh kita menjadi banyak koneksi. Ya, itu Ya, penting. dengan cutting yang aku dosen kelas karyawan. Walaupun dia kalau di kampus adik tingkatku, tapi kalau di luar kan mereka kakak-kakakku gitu. Terus kalau sama adik tingkat tuh biasa kita bisa ngobrol enak gitu kayak, Dek, gini loh Dek. Nah, suatu saat ketika nantinya kita misal lulus kuliah nih, kan kita nggak tahu nasib kita ke depan kayak gimana. Betul. Ntar kalau lulus kuliah tiba-tiba adik tingkat kita jadi bos. Nah, kita enak, mereka bisa bukan balas jasa ya, tapi lebih tepatnya mereka langsung, oh keinget. Betul. Gitu. Jadi ilmu yang bermanfaat. Betul. Gitu. Jadi karena udah tahu juga dan kenal ya. Iya, itulah betul. pentingnya relasi. Gitu. Oke. Mungkin apa ya, kayak buat teman-teman podcast ya di luar sana nih, dari Zian sendiri yang mau join jadi asdos itu kira-kira langkah pertamanya itu apa? Kalau langkah pertamanya yang pasti ya teman-teman itu harus mulai mau berkomunikasi. Belajar komunikasi. Dalam artian tidak perlu bagus, yang penting komunikasinya itu stabil. Ya, terus belajar mulai komunikasinya dengan cara mengajar. Jadi nada rendah tingginya diatur, terus mulai memahami materi. Nah, jadi materi yang diberikan oleh dosen biasanya kita sebelum mulai ngajar itu dikasih duluan. Ini modulnya gitu. Terus udah kita pelajarin aja gitu. Terus kadang kita ada tugas buat ngoreksi laporan dari mahasiswa kan. Nah, itu kita juga harus mau nih nanya-nanya ke cutting-cutting yang lain gitu. Soalnya takutnya kayak aku kemarin, yang aku semester 2 itu tiba-tiba dapat laporan anak semester 6 kan kayak apaan nih gitu kan. Agak shock juga nih. Agak shock juga kan. Terus begitu itu aku nanya ke cutting-cutting, gimana sih? Ternyata oh gini. Ya udah, akhirnya aku pelajarin, aku coba cocok-cocokin, terus pertama aku kirim dulu ke dosen, Pak, menurut saya hasilnya seperti ini. Terus sama dosen dikurasi lagi kan. Oh ya udah, bener Mas, lanjut gitu sih. Terus yang pesennya yang selanjutnya tuh kayak teman-teman mungkin yang pengen jadi asdos itu upayakan untuk update info di kampus. Karena beberapa kampus gini, kalau di kampus aku tuh tipe asdos tuh ada 2. Ada asdos praktikum, ada asdos teori. Kalau asdos teori itu hubungannya sama dosen langsung. Jadi dosen yang nyari gitu. Kalau asdos praktikum itu komunikasinya sama kepala lab, laboratorium. Karena langsung terjun praktek gitu. Iya, praktek. Jadi ntar kepala lab yang bakal ngasih jadwalnya dan sebagainya, terus komunikasi sama dosen. Kayak gitu sih. Terus jangan malu-malu buat nanya ke dosen gitu. Itu sih. Ya ada suka dukanya pasti ada lah ya. Dukanya ya tekanan dari orang tua kayak ngapain kamu kuliah yang bener aja gitu pasti. Iya sih benar-benar. Ya, tapi ketika enaknya nih, ketika aku pernah nih aku bocorin ya yang enak itu. Boleh apa tuh? Yang enak itu ketika waktu aku pernah terlambat masuk kelas. Itu terlambat kalau di kampusku itu terlambat 5 menit udah nggak boleh masuk kelas. Nggak ada toleransi. Nggak ada toleransi. Tapi ketika aku terlambat ditanya dari mana, saya habis ngasdos Pak. Terus ditanyakan buktinya siapa, buktinya mana, dosennya siapa, kita tunjukin, ya udah masuk. Jadi ada jalur khusus. Ada gitu jalur khusus, itu enaknya. Dan selain itu kadang pernah sih aku nggak masuk mata kuliah karena emang pada saat itu mata kuliah proyek kalau nggak salah yang aku asdosin. Itu memang mata kuliah yang lama banget, 4 jam itu. Karena ada presentasi-presentasi kan. Dan sebenarnya aku 2 jam setelah aku ngasdos tuh harusnya masuk kelas. Itu aku dikasih izin. Tapi tidak ditulis I, tetap dihitung masuk. Iya, itu enak banget. Dan selain itu enaknya tuh kayak kita sama dosen, Pak, saya butuh bantuan ini dong. Enak. Ada beberapa dosen di kampusku tuh, itu tuh salah satu dia juga kerja di Meta ya, di Facebook gitu. Ketika kita kenal sama beliau, aku pernah ngobrol konsultasi sama beliau tuh 2 jam. Itu gratis. Coba kalau aku nggak dari asisten dosen tuh, aku ngobrol 15 menit sama dia tuh 50 juta bayarnya. Betul banget. Kayak gitu. Oke, itu keren banget Zian. Tapi ada yang menarik nih, kan tadi Zian bilang kayak ada mungkin kayak kekangan atau larangan dari orang tua. Nah, itu cara Zian kayak make sure ke orang tua atau komunikasi itu gimana tuh? Kayak meyakinkan, Zian tuh bisa loh jadi asdos, terus kayak gini loh sampai sekarang. Itu kayak gimana tuh komunikasinya? Nah, kalau untuk komunikasinya tuh yang pertama kita harus bisa yakinkan orang tua kalau kita bisa manage waktu. Jadi aku bikin itu di spreadsheet.
Di spreadsheet aku kasih jadwal jam sekian sampai jam sekian aku kuliah, jam sekian sampai jam sekian aku ngasdos di sini di sini di sini. Terus aku make sure diriku kan kampusku itu jam 12 sampai jam 1 kan istirahat. Bener-bener nggak boleh ada matkul. Nah itu aku tulis di situ waktu aku buat tidur. Jadi aku ke perpus di belakang gitu, aku sambil buka buku aku tidur di situ. Karena emang aku kan kalau tidur selalu larut malam kan, jadi siang ngantuk ya udahlah buat pulihin tenaga gitu. Terus juga yakinin orang tua kuliahku nggak terganggu gitu. Jadi dengan kita ngasih nilai yang terbaik gitu, berusaha semaksimal mungkin, nggak perlu 100, yang penting di atas KKM gitu. Jangan sampai ngulang lah intinya mata kuliahnya. Gitu. Manage waktu itu penting, terus komunikasi juga sama orang tua gitu, teman-teman. Nah, mungkin closing statement kali ya, Zian. Kira-kira tadi kan udah tahu nih langkah-langkahnya, tapi ada tips and tricks gitu nggak sih dari Zian gitu, caranya buat mulai jadi asdos kayak gimana? Oke, tips and triknya ya yang pertama tadi ya, sesuai yang tadi, komunikasi penting, belajar ngobrol, terus jangan malu-malu ya, tapi ya jangan malu-maluin gitu. Terus berani bertanya berani gitu bertanya, tapi jangan banyak tanya gitu. Harus ada isinya juga ya. Iya, betul. Terus juga mulailah deketin beberapa dosen yang sekiranya enak buat diajak komunikasi, misalnya Kaprodi. Terus dosen-dosen yang kita mau ngajar di asdosin mereka. Jadi kita mau jadi asdosnya mereka gitu. Kita coba nego-nego, Pak gimana sih, Bu gimana sih gitu. Saya tuh pengen ini, saya punya keahlian ini gimana. Terus ntar kalau dites ya jangan takut gitu. Kayak kalau kita udah berani bilang saya punya keahlian ini, ketika oke, kamu saya tes seperti ini, besok datang. Ya mau nggak mau harus itu. Tapi ketika enaknya ada beberapa dosen itu yang mungkin ketika kita tes kita lolos, tapi dia nggak ngambil kita jadi asdos. Nggak ngambil kita jadi asdos, tapi dia akan memberikan kita sebuah project. Gitu. Jadi dia akan udah kan ada beberapa dosen yang nggak ngajar di satu kampus doang. Nah itu biasanya dia dengan keahlianmu yang seperti ini cocoknya di kampus ini. Kamu ngasdosin kampus ini ya. Itu sebuah privilege banget gitu. Jadi kayak enak banget gitu. Terus apalagi kalau kita kenal dengan dosen-dosen tuh udah kayak jalur orang dalam. Udah CS banget lah CS gitu banget, nongkrong pun sama dosen gitu loh. Itu walaupun ya kadang kita agak ragu ya buat ngomong sama dosen. Agak masih ini ya, ada gap gitu. Ada gapnya gitu, bener banget sih itu. Mungkin sekian gitu ya teman-teman, makasih ya. Betul. Jadi boleh banget dipakai tipsnya dari Zian nih. Yang pertama yang aku bisa rangkum nih ya, jadi komunikasi itu penting. Jangan malu bertanya tapi jangan banyak tanya juga. Jadi kita harus aktif juga ya ke dosen, itu jangan malu-malu gitu. Tapi sebelum aku tutup nih, kira-kira kan kalau jadi asdos itu harus orang yang ekstrovert kah atau introvert? Nah, kalau buat orang introvert tuh kayak gimana tuh Zian tuh? Kalau jadi orang introvert gini, ada beberapa mata kuliah ya di kampus itu yang asdosnya boleh 2 orang. Nah, itu aku pernah banget dapet yang kayak gitu, yang mana orang yang partnerku itu dia ekstrovert. Nah, aku langsung menjadi yang introvertnya. Jadi aku bilang pembagiannya, udah Mas, kamu yang ngajar, aku yang ini nilai laporan. Pembagian ada pembagian. Ya gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang introvert, mungkin cari aja partner yang bisa ngasdosin 2 orang. Gitu. Jadi partnernya yang harus ekstrovert. Jadi jangan sama-sama ekstrovert, ntar jatuhnya ini ngajar, bingung. Betul. Ya kalau ini introvert sama-sama cuma nilai laporan doang, ya yang sama aja. Siapa gitu. Ya mahasiswa yang lain nggak dapat ilmu dong gitu. Kalau sama-sama nilai laporan doang, ntar dapat pencairan duitnya dikit gitu loh. Itu. Ya jadi asdos dibayar kok. Dibayar. Bicara bayar nih. Mungkin teman-teman kira-kira asdos tuh ngapain sih, kayak laporan atau ngajar, tapi kira-kira bayarnya tuh gimana? Lumayan atau gimana? Ya lumayan banget. Lumayan banget. Bahkan aku bisa beli HP. Wah, keren. Wah, gitu. Sumpah itu keren banget loh Zian. Bisa lah buat biaya hidup dikit gitu. Jadi bisa buat nabung juga ya. Ya paling enggak kalau kita belum dikirim orang tua, bisa lah buat makan gitu. Jadi cuan juga ya, terus kita ilmu dapat juga. Ilmu dapat. Combo banget nih teman-teman. Mungkin sekian dari podcast Sia episode hari ini gitu ya. Teman-teman boleh banget buat dipakai dari Zian, tipsnya kayak gimana. Dan jangan lupa terus saksikan di podcast Sia, podcastnya Vokasia dengan aku Alin dan aku Zian. Dadah, selamat Sia. Podcast ya, podcastnya Vokasia.